apalagi ada keterbatasan KPK. Ya kami kan menangani korupsi, bukan menangani nepotisme. Repot sudah kalau begitu ya. Dan memang begitu gitu. Memang sudah repot. Jadi nepotisme ini banyak terabaikan. Padahal itu adalah sebuah tindak kejahatan. Maka kalau ini terbukti nepotisme ini, maka mereka ya, yang kita duga melakukan itu ya ada pelaku kejahatan. Dan harus dipidana. Tapi kapan keadilan berpihak pada kehendak rakyat? Keadilan rupanya belum muncul. Meskipun insya Allah pada waktunya pasti akan menemukan jalannya. Ya. Tapi hukum hari ini tampak dalam kacamata publik lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, ini bertubi-tubi berturut-turut sejak hari MK memutuskan memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim ketua, tapi banyak yang bilang dikeluarin jadi hakim konstitusi. Enggak, dia tetap jadi hakim konstitusi. Dia tetap punya suara. Dia yang sudah kita kenal sebagai pelanggar kode etik berat, ya, tetap ada di sana. Dan bukan cuma dia, beberapa nyaris mayoritas ya. Jadi harusnya semuanya memang degradasi, diganti lah gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, itulah yang terjadi hari ini, yang disepakatinya begitu. Nah, dan dalam hitungan 1-2 jam sejak itu diputuskan, pergerakan luar biasa langsung di seluruh Indonesia. Baliho Prabowo Gibran langsung turun, langsung disebar, dipasang-pasang. Bayar pajak nggak ya? Tempo hari kan ada yang menaikkan juga itu anak muda ya. Ini Kaisang dan PSI-nya pasang baliho di mana-mana nggak bayar pajak, katanya begitu. Oh, ngeri juga ya. Tidak memberi contoh yang baik. Nah, hari ini kita akan coba menyaksikan bagaimana cara bermainnya Prabowo Gibran, tentu untuk diantisipasi. Jadi video ini bukan hanya untuk pendukung Anies, tapi juga untuk pendukung Ganjar Mahfud. Kan pendukung Ganjar Mahfud ada titik sama dengan pendukung Anies hari ini. Tolak politik dinasti. Meskipun saat Gibran menjadi wali kota Solo dari PDIP, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dari PDIP, tidak ada itu bahasan nepotisme, tidak ada itu bahasan politik dinasti. Lucu ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Di titik pertemuan ini yuk kita kalau perlu kita kolaborasi saja ini ya. Koalisi saja. Koalisi dalam upaya memakzulkan presiden misalkan ya. Kan bisa-bisa saja. Wah, itu Saiful Zaman provokator. Wah, mana mampu saya memprovokasi partai-partai siapa itu, PDIP, P3 itu dari koalisinya Ganjar Mahfud ya. Kemudian PKS, Nasdem, PKB, 5 partai besar ini. Ya siapa saya? Ya sudahlah ya, kita akan coba lihat video yang menarik juga banyak tersebar di grup-grup WhatsApp. Baru beberapa jam diputuskan MK, kemudian langsung ditebar balihonya. Tapi kita lihat dulu thumbnailnya, kurang lebih beginilah cara mainnya mereka. Yang satu mengancam, yang sebelah sininya menenangkan. Jadi biar imbang barangkali ya. Jarnas 98 tebar ancaman. Ya, dia mengancam apa? Jarnas 98 itu tentu pro Prabowo Gibran ya. Di Anies ada juga relawan Jarnas ya, tapi tidak pakai 98. Jadi mungkin kalau Jarnas di Anies itu semua angkatan ya, mulai dari 80, 90, 2000 dan seterusnya. Kalau ini hanya 98 gitu barangkali. Dan kemudian kita masih ingat sekali apa yang disampaikan dengan penuh keangkuhan dari seorang anak muda, Dek Gibran, yang mengatakan, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Tapi oke, sebelumnya kita lihat dulu lah ya. Nah. Ayo, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek.
Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. MK ketok palu memutuskan. Weh, gek duitnya sopo sing digawe ya? Alah, bowes. Nah, yang menarik dari beberapa lintasan mobil yang membawa baliho besar-besar itu, nggak tahu itu biayanya berapa miliar itu kalau dengan bayar pajak baliho, entahlah kalau ilegal. Itu ada beberapa kendaraan yang bertuliskan Pertamina. Wow, Pak Erik terlibat gak? Ini pasti bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia bergerak serentak. Sudah bisa kita duga. Oh, nanti pihak Pertamina bilang, oh itu bukan bagian dari perusahaan kami, itu pihak ketiga. Yang kelewat, iya gitu. Nah, kita tonton lagi deh. Iya gitu, ada mobil Pertamina, coba disimak baik-baik ya. Ini mobil kedua apa ketiga lah. Nah, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek. Nah. Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Jarnas 98. Belum juga berkuasa kok sudah main ancam begini. Gaya Orba banget ini. Neo Orba. Jangan lupa Bung, MK Paman Gibran dipecat lantaran curang proses dan waktu pembuatan MK nomor 90. Ya, kalau curang kan harusnya batal ya. Tapi ya begitulah. Seperti yang di video saya sebelumnya, kita mengandaikan bahwa ada maling nih ya, mencuri barang, ketahuan, kemudian disidangkan. Si malingnya ngaku, ya saya memang pencurinya. Udah, selesai, Anda pencuri gitu. Terus barangnya, ya udah barang punya Anda saja, bawa saja Pak hai maling. Kan kayak begitu gitu. Kan kacau beliau kalau begitu. Ini kita lihat bagaimana Jarnas 98 menebar ancaman. Ngeri kali ini. Kita ada di zaman apa ini? Baru saja sama-sama kita ketahui bahwa MK telah memutus putusan MK nomor 90 tidak bisa dibatalkan. Sekarang kami dari Jarnas 98 mengajak seluruh masyarakat, khususnya para capres dan pendukung tim sukses dan simpatisannya, mari kita bertarung dengan fair. Jangan lagi ungkit-ungkit putusan nomor 90. Ribut kita nanti. Udah cukup itu, udah cukup kegaduhan yang kalian bikin. Saatnya sekarang bertarung kita secara fair, biarkan KPU dan Bawaslu yang menjadi penyelenggara dan wasit. Oke? Ngeri ya, ngeri. Kita ulangi lagi detik-detik dia. Baru saja pres dan pendukung tim sukses dan simpatisannya, mari kita bertarung dengan fair. Jangan lagi ungkit-ungkit putusan nomor 90. Ribut kita nanti. Udah cukup itu, udah cukup kegaduhan yang kalian bikin. Udah cukup kegaduhan yang kalian bikin. Ngeri kali ini ya. Dan bagaimana respon netizen? Mari kita ramaikan. Iya, kita ramaikan Mahkamah Konstitusi, keputusan MK nomor 10/23 dan politik dinasti. Politik dinasti itu konteksnya adalah kalau dalam paket yang kita bahasakan dari tahun 98 itu adalah KKN. Apa? KKN bukan kuliah kerja nyata, tapi korupsi, kolusi, nepotisme. Ini kita banyak yang abai. Akhirnya urusan, kalau kolusi memang biasa terkait dengan korupsi ya, di mana ada sebuah kolusi itu niscaya disitulah korupsi terjadi. Tapi kalau nepotisme ini yang agak terabaikan. Jadi dianggapnya bukan sebuah kelalaian, bukan sebuah kecurangan, bukan sebuah kejahatan. Padahal itu sama jahatnya dengan korupsi. Apalagi ada keterbatasan KPK. Ya kami kan menangani korupsi, bukan menangani nepotisme. Repot sudah kalau begitu ya. Dan memang begitu gitu. Memang sudah repot. Jadi nepotisme ini banyak terabaikan. Padahal itu adalah sebuah tindak kejahatan.
Maka kalau ini terbukti nepotisme ini, maka mereka yang kita duga melakukan itu ya ada pelaku kejahatan dan harus dipidana. Tapi kapan keadilan berpihak pada kehendak rakyat? Keadilan rupanya belum muncul, meskipun insya Allah pada waktunya pasti akan menemukan jalannya, ya. Tapi hukum hari ini tampak dalam kacamata publik lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan.